Apaan sih, Din? Ani menyenggolku. Namun aku bergeming saat Ani mengajakku bicara. Woi, jangan ngelamun, ntar kesambet. Astagfirullah Ani, jangan keras-keras dong teriaknya. Ye, siapa juga yang teriak? Kamu tuh yang melamun. Tanya aja Mang Sopir. Mang Sopir dan yang lainnya hanya tertawa. An, aku lihat sesuatu di air. Akhirnya aku katakan pada Ani. Melihat apa? Bisik Ani. Seseorang yang keluar dari pusaran air dan melambai ke arahku. Serius? Mata Ani melotot. Heeh. Aku mengangguk. Ya Allah, segera deh sampai di daratan. Aku takut kalau rakit ini tenggelam, ucap Ani. Emang pernah kejadian ya? Tanyaku. Ani pun hanya diam, tak mau menjawab pertanyaanku. Kenapa? Tanya Mang Sopir. Gak apa-apa, jawab Ani. Aku bingung kenapa Ani tak menjawab pertanyaanku, dan kenapa Ani tidak mau mengatakan apa yang kuceritakan padanya. Anu Mang. Tiba-tiba Ani memegang lenganku dan mengisyaratkan agar aku jangan mengatakannya. Aku pun hanya pasrah. Kenapa? Tanya Mang Sopir. Gak jadi, tundukku. Tak berapa lama rakit yang membawa kami sudah sampai di seberang tempat tujuan kami. Segera aku dan Ani melompat ke lanting, tempat menepinya rakit ini. Sekilas kulihat kembali air sungai. Di sana hanya terlihat gelembung air dari dasar sungai. Aku bergidik dan segera naik ke daratan. Setelah itu kami diantar Mang Sopir ke tempat tujuan, rumah saudara sepupu Ani. Setelah sampai kami segera beristirahat di dalam kamar yang telah disediakan. Karena lelah kami langsung tertidur tanpa melihat lagi jam berapa kami sampai di tempat tujuan. Pagi yang cerah. Hari ini adalah hari pertamaku menginjakan kaki di Kuala Pembuang. Ani mengajakku untuk jalan-jalan di sekitaran tempat Ulfa, sepupu Ani. Saat di jalan, tanpa sengaja aku bersenggolan dengan seorang nenek. Maaf Nek, nenek gak apa-apa? Tanyaku sembari membantunya berdiri. Nenek itu hanya tersenyum padaku dan memberikan sebuah tasbih kecil padaku. Apa ini Nek? Untukmu, dan simpanlah, ucapnya. Din, cepetan jalannya, lelet banget, teriak Ani. Iya bentar, ini lagi membantu nenek yang jatuh, ujarku. Ani balik arah dan menghampiriku. Nenek? Nenek siapa? Mana? Tanya Ani beruntun. Saat aku membalikkan badanku, nenek itu sudah tak ada. Hah? Aku hanya melongo. Kubuka tangan yang menggenggam tasbih pemberian nenek itu, berharap yang kuterima hanyalah perasaanku saja. Ternyata tasbih itu masih berada dalam genggamanku. Din, ayo, ngelamun lagi deh. Ani mengejutkanku. An, panggilku. Ada apa Din? Anu, saat ingin mengatakan sesuatu, seperti ada yang menyentuh pundakku. Saat kutolehkan, tak ada seorang pun yang berada di belakang. Aku langsung bergidik dan langsung mensejajarkan langkah dengan langkah Ani. Nah, udah sampai. Ayo kita sarapan dulu, ajak Ani. Kami sudah sampai di sebuah warung makan yang menyediakan berbagai macam masakan. Din, mau pesan apa? Tanya Ani. Nasi campur ajaan, ayam bakar ya, ujarku. Oke, minumnya apa? Es jeruk. Is, pagi-pagi udah minum es jeruk, kata Ani. Biarlah An, aku emang suka minum es walau masih pagi. Aku hanya cengengesan. Ani pun memesan makanan untuk kami sarapan. Saat sedang makan, aku merasa ada seseorang yang mengawasiku. Ada apa sih Din? Kok kamu kelihatan gelisah? Tanya Ani.
Setiap ingin kuceritakan pada Ani, ada saja seseorang seperti menyentuh salah satu anggota tubuhku. Setiap itu pula niatku terhenti. Segera aku selesaikan sarapan pagi dan berharap gak ada lagi gangguan lainnya. Selain itu, Ani mengajak ke kantor polisi untuk mengurus surat-suratnya. Aku tak tahu surat-surat apa yang diperlukan Ani, karena aku tak ingin dianggap terlalu kepo dengan semua urusannya. Aku hanya menunggu di luar kantor ditemani 2 anggota kepolisian. Tak ada maksud lain, kami hanya berkenalan dan saling tukar nomor ponsel. Tak berapa lama, Ani keluar dari kantor dan kami pun pulang ke rumah Ulfa. Malam menjelang, daerah sekitaran rumah Ulfa sudah terlihat sepi. Padahal jam baru menunjukkan pukul 7:30 malam. Saat itu, kami sedang duduk di serambi rumah Ulfa sambil bercanda. Tapi, tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan putih di pohon bambu yang bertepatan di seberang rumah Ulfa. Bayangan itu langsung masuk ke dalam rimbunnya bambu. Seketika itu juga, kami mendengar suara cekikikan. Kami pun langsung berlari ke dalam rumah. Kaki dan tubuhku gemetaran. Ulfa dan Ani pun tak kalah syoknya. Kami tak menyangka malam itu mendengar suara tertawanya kuntilanak. "An, kita besok pulang yuk," ajakku pada Ani. "Tapi keperluanku belum selesai, Din," ucap Ani. "Baru kali ini kok ada suara itu? Selama ini nggak pernah ada," ucap Ulfa lagi. "Kok bisa sih?" tanyaku lagi. "Kayaknya ada yang dia ikutin deh," lanjut Ulfa lagi. "Maksudmu?" Ani bertanya. "Ya mungkin di antara kita yang diikuti sama Miss Kunti itu," kata Ulfa lagi. Aku terkejut. Jangan-jangan yang diikuti adalah aku. "Ayo kita tidur. Aku udah takut nih. Besok aku masih harus mengurus semua keperluan lagi," ucap Ani. Biasanya aku tidurnya hanya berdua dengan Ani. Sekarang kami tidur bertiga dengan Ulfa. "Ayo, aku tidurnya bersama kalian aja. Takut kalau sendirian." "Ih," Ulfa bergidik. Akhirnya kami tidur saling berdesakan. Malam itu aku benar-benar tak bisa tidur. Teringat sama Kunti yang mengikuti dan juga tasbih yang diberi nenek tua tadi pagi. Apakah semua ini ada hubungannya? Saat jam menunjukkan pukul 1 tengah malam, tiba-tiba aku ingin buang air. Duh, kok aku mau kencing sih? Gak bisa kompromi banget nih saluran. Gumamku kesal. Tapi, kalau gak segera dibuang, maka aku akan terkencing di kasur ini. Dengan perlahan pintu kamar kubuka. Ada sedikit rasa takut saat ingat apa yang baru saja terjadi. Aku juga niat ingin membangunkan Ani untuk menemaniku ke toilet. Tapi, niat itu kuurungkan karena tak ingin mengganggu tidurnya. Akhirnya, dengan langkah buru-buru aku menuju toilet. Belum lagi, toilet itu berada di luar rumah Ulfa. Di belakang toilet ada pohon bambu dan di sampingnya ada pohon durian yang tinggi besar. Sesampainya di sana, kubuka pintu dapur dengan agak buru-buru. Suara pintu yang berderit membuatku semakin merinding. Pintu nih bikin kaget aku aja, gumamku kesal. Dengan berlari, aku masuk ke toilet dan segera melaksanakan hajatku. Setelah selesai, tiba-tiba perutku jadi mules. Ya ampun, ini perut gak bisa diajak kompromi sama sekali sih. Gak tahu apa, aku lagi ketakutan. Gumamku semakin kesal. Mau tak mau, aku harus membuang semua rasa yang tak nyaman di perut. Saat ngejan, tiba-tiba lampu toilet padam. Astaga, semua kok tiba-tiba jadi kayak gini sih? Jangan-jangan ada yang lagi ngusilin aku nih, pikirku. Kuintip di celah pintu toilet. Ternyata lampu yang berada di beranda dapur masih menyala. Tapi kenapa lampu di sini bisa padam? An, kamu kah di situ? Jangan iseng dong.
teriakku dengan sedikit keberanian. Terdengar suara tawa tertahan dari luar. "An, jangan bercanda. Nyalain dong lampunya," teriakku lagi. Dan lampu pun langsung menyala. Bergegas aku menyelesaikan hajatku yang tertunda. Setelah selesai, aku buru-buru menuju pintu dapur untuk kembali ke kamar. Tapi saat ingin masuk, pintu dapur terkunci dari dalam. "Ya ampun, Ani dan Ulfa nih pasti yang ngerjain aku," gumamku tambah kesal. "An, buka dong, jangan ngerjain aku terus ah," teriakku sambil menggedor pintu. Hanya suara cekikikan tertahan yang terdengar. Tapi pintu dapur tak jua kunjung terbuka. Aku terus menggedor-gedor sampai akhirnya aku bosan dan hanya menunggu pintu dibukakan dari dalam. Saat aku membalikkan badan menghadap toilet, kulihat pohon bambu bergerak-gerak. Awalnya aku acuh karena mungkin ditiup angin sehingga pohon bambu itu bergoyang. Tapi goyangan itu semakin kencang, sedangkan pohon di sekitar tak sedikit pun yang bergoyang. Dan tiba-tiba ada bayangan putih berkelebat menuju pohon durian. Di pohon durian itulah benda putih tersebut bergelantungan dan mengeluarkan suara khasnya. Seketika itu juga aku menggedor-gedor pintu dapur tanpa jeda. "Ani, Ulfa, cepat bukakan pintu," teriakku dengan sangat kencang. Dengan tubuh yang gemetar dan air mata yang sudah tak terbendung lagi, aku terus menggedor pintu dapur. Terdengar suara langkah dari dalam rumah. Saat pintu dapur terbuka, aku terkejut setelah pintu terbuka. Tak ada seorang pun di balik pintu itu. Padahal tadi sangat jelas terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah dan membuka kuncinya. Dengan tubuh yang masih gemetaran, aku langsung masuk ke dalam dan mengunci pintunya. Tak pernah terbayang sampai dikerjain kuntilanak. Dengan terburu-buru masuk ke kamar dan bersembunyi di balik selimut. Dengan terus membaca ayat kursi, aku tak peduli siapa yang mencolekku. "Tolong pergilah, jangan ganggu aku." Hening, tak ada suara. Tapi tangan seseorang terus mencolekku yang tertutup selimut. "Please, jangan ganggu aku." Air mata tiba-tiba mengalir dari kedua pipiku. Hening terasa, hanya suara jangkrik dan burung malam yang terdengar. Itu membuatku yakin kalau dedemit itu terus menggangguku. Dengan terus berdoa dan membaca ayat-ayat suci yang ku bisa, sampai akhirnya bukan hanya colekan, tapi juga tubuhku digoyang-goyangkan dengan kerasnya. Dini, teriak suara itu yang sangat tak asing di telinga. Tanpa ragu untuk membuka selimut ini, kalau demit itu masih iseng memakai suara Ani. "Ya ampun Din, ada apa sih?" Perlahan kusibak selimut yang menutupi tubuh dan terlihat Ani dan Ulfa duduk di depanku. Ani, Ulfa?" Aku hanya melongo melihat mereka berdua yang memandang aneh ke arahku. "Ada apa sih?" tanya Ani lagi. "Iya, kok kamu gemetaran?" lanjut Ulfa. Aku terhenti. "Anu apa?" tanya Ani lagi yang diiyakan Ulfa. Besok aja deh ceritanya," ucapku dengan suara bergetar. "Kalian kok udah bangun?" tanyaku heran. "Ini udah jam berapa?" lanjutku lagi. "Ya iyalah kami terbangun. Kamu teriak-teriak dari dapur minta dibukain. Padahal pintu dapur kan gak dikunci," saut Ulfa panjang lebar. "Iya, kamu pun langsung berlari ke dalam kamar, walau kami terus memanggilmu," timpal Ani. "Yang kami herankan kamu kok gak peduli dan seolah gak melihat kami," lanjutku lagi.
Aku hanya melongo, terkejut mendengar penjelasan dari Ulfa dan Ani. Hah? Kenapa? Kau melongo gitu? Anu, aku hanya bisa garuk-garuk kepala yang tak gatal. Apalagi sih, Din? Tanya Ani tampak kesal. Enggak, aku pengen tidur dulu, ngantuk banget. Aku menyembunyikan kejadian malam ini dari Ani dan Ulfa. Sangat mengherankan, bukankah pintu dapur terkunci dari dalam? Terus saat pintu dapur terbuka, tak terlihat siapapun di sana. Dan juga tak melihat Ani ataupun Ulfa saat di dapur tadi. Lalu siapa yang terlihat tidur saat tiba di kamar ini? Bukankah mereka bilang tadi mereka berada di dapur saat mendengar teriakanku? Ya ampun, benar-benar nih hantu ngerjain banget sih. Kok bisa ya? Hanya aku yang terus dinampakin oleh mereka. Din, benar kamu gak apa-apa? Tanya Ani lagi. Iya, ayo tidur lagi, jawabku asal. Apanya yang tidur? Ini udah jam 5:30 pagi, sahut Ulfa. Hah? Tapi aku masih ngantuk banget, ujarku. Ya udah, kalau masih ngantuk tidur aja, ucap Ani. Nanti aku belikan sarapan, kamu mau apa? Terserah aja An, aku mau bubuk dulu. Karena merasa mengantuk banget, aku pun akhirnya tertidur. Aku terbangun karena seperti ada seseorang yang membangunkan. Dengan melangkah keluar dari kamar dan menuju dapur, berharap sudah ada sarapan yang dibelikan Ani. Saat ingin membuka tudung saji, aku mendengar suara berisik dari arah belakang rumah. Perlahan kubuka pintu dapur dan terkejut melihat suasana di sekitar. Kututup kembali pintu dengan tangan yang gemetaran. Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Sampai di sini dulu ceritanya, nantikan cerita kelanjutannya di part berikutnya. Sekian dari saya.